Wis. Ya, Ahmad Hadian Lukita ini sudah memasuki gedung di Reskrimum Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka setelah ia diumumkan menjadi salah satu tersangka dalam tragedi Kanjuruhan oleh Kapolri pada Kamis pekan lalu. Tadi ia sempat memberikan keterangan kepada awak media sebelum memasuki gedung di Reskrimum dan disampaikan bahwa ia siap mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ya, saat tadi ditanya terkait dengan verifikasi stadion, begitu yang terakhir dilakukan di Stadion Kanjuruhan pada tahun 2020. Sedangkan seharusnya ini kembali dilakukan pada tahun 2022 pada saat Liga 1 ini gelar. Ia tadi mengatakan ini adalah materi penyidikan sehingga ia tidak bisa menyampaikannya kepada awak media. Pun juga terkait dengan jadwal pertandingan yang dilakukan pada malam hari. Dia mengatakan ini juga akan menjadi materi penyidikan yang nanti akan disampaikan di hadapan penyidik. Karena kalau kita lihat sebelumnya memang pada saat beberapa hari setelah insiden Kanjuruhan, Kompolnas sempat mengatakan bahwa kepolisian Resor Malang atau Polres Malang sempat melayangkan surat agar pertandingan ini dilakukan pada sore hari. Namun pada saat itu ada jawaban dari PT LIB bahwa pertandingan tetap akan digelar sesuai jadwal pada malam hari. Ya, ini adalah sejumlah berkas. Ada sekitar 1 koper tadi yang masuk ke dalam. Terkait dengan pemeriksaan Ahmad Hadian Lukita yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB. Ya, memang sesuai jadwal Ahmad Hadian Lukita ini disampaikan kemarin oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur. Ia akan menjalani pemeriksaan pada pukul 10 pagi ini. Dan ia tadi datang sekitar pukul 10.05 waktu Indonesia Barat, sempat memberikan pernyataan kepada awak media. Dan sekarang langsung masuk ke gedung di Reskrimum Polda Jawa Timur. Dan selain Ahmad Hadian Lukita, tadi kami juga melihat sekitar pukul 9 pagi ada 10 perwira dari Polres Malang yang datang ke Mapolda Jatim tadi menggunakan bus, dan kami tadi sempat menanyai apa kemudian agenda yang dilakukan oleh 10 perwira Polres Malang tersebut di Mapolda Jatim. Dan dikatakan bahwa mereka ini menjalani pemeriksaan juga terkait dengan tragedi Kanjuruhan, karena 10 perwira yang hadir tadi pagi ini juga ikut melakukan pengamanan pada saat terjadinya insiden atau tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang. Dan 10 perwira ini ada yang berjaga kemudian di tribun, lalu kemudian ada juga yang berjaga di pintu. Namun belum ada keterangan lebih lanjut, keterangan apa yang akan digali begitu dari 10 perwira Polres Malang yang tadi sudah hadir lebih awal pada pukul 9 pagi. Sebelumnya di Reskrimum Polda Jawa Timur ini juga sudah dilakukan serangkaian pemeriksaan begitu terhadap 5 tersangka lain yang yaitu yang 2 tersangka dari Panpel, yaitu Ketua Panpel Abdul Haris, lalu kemudian juga ada Security Officer Suko Sutrisno yang kemarin juga diperiksa selama 12 jam. Ada kurang lebih 123 pertanyaan begitu ya untuk Abdul Haris.
lalu kemudian ada sekitar puluhan pertanyaan lainnya ini disampaikan, ada 42 pertanyaan disampaikan kepada security officer Suko Sutrisno. Namun keduanya ini tidak ditahan dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan pekan depan setelah penyidik mengumpulkan keterangan tambahan dari sejumlah saksi-saksi yang akan dihadirkan pada pekan ini, termasuk ada sekitar 15 orang saksi yang juga di sana ada anggota Polri. Reza. Baik, Adi, selain tersangka Dirut PT LIB Ahmad Hadian Lukita, pada hari ini siapa lagi tersangka yang akan diperiksa oleh pihak kepolisian? Ya, Reza, kami juga mendapatkan keterangan bahwa mendapatkan informasi bahwa nanti sekitar pukul 1 siang juga akan dijadwalkan pemeriksaan terhadap 3 anggota Polri yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam tragedi Kanjuruhan. Ia adalah yang pertama Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi, dan juga yang terakhir Komandan Kompi Brimopolda Jawa Timur AKP Has Darmawan. Dan ketiga orang ini sebenarnya kemarin dijadwalkan juga diperiksa di Reskrim Polda Jawa Timur. Namun karena yang bersangkutan 3 orang anggota polisi ini tidak didampingi oleh penasihat hukum atau kuasa hukumnya, sehingga meminta waktu begitu untuk pemeriksaannya dijadwalkan ulang, sehingga nanti akan didampingi oleh penasihat hukum. Nah, jadwalnya kemarin memang tidak disampaikan secara pasti, namun informasi yang kami terima, pemeriksaan terhadap 3 orang ini akan kembali dilanjutkan nanti pada pukul 1 siang. Dan sebelumnya juga disampaikan bahwa untuk penasihat hukum sebenarnya Polri juga memiliki bidang hukum yang akan mendampingi anggotanya yang bermasalah. Namun nanti akan dikoordinasikan apakah 3 orang anggota polisi yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka ini nanti akan didampingi oleh penasihat hukum dari Polri sendiri atau kemudian penasehat hukum dari luar. Nah, ketiga orang yang dijadwalkan atau rencananya nanti akan diperiksa pada pukul 1 siang ini memiliki tanggung jawab begitu terhadap penggunaan gas air mata di dalam Stadion Kanjuruhan. Misalnya Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto ini mengetahui regulasi FIFA terkait dengan larangan penggunaan gas air mata di dalam stadion, namun tidak menyampaikannya dan mengabaikan hal tersebut. Lalu Kasat Samapta Polres Malang dan juga dari Komandan Kompi Brimopolda Jawa Timur AKP Has Darmawan inilah yang memerintahkan adanya tembakan gas air mata pada saat terjadinya kericuan di dalam Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang. Memang versi dari Polri, gas air mata yang ditembakkan ini ada 11, 7 ke arah Tribun Selatan, 3 ke arah lapangan begitu, dan 1 lagi ke arah tribun bagian utara. Namun juga banyak informasi yang beredar sebenarnya suara tembakan yang ada di sana itu ada 40. Nah, ini yang kemudian kita tunggu penjelasan lebih lanjutnya seperti apa, dan nanti ini juga yang akan didalami terkait dengan pemeriksaan dari 3 anggota Polri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini. Reza. Ya, Adi, tadi Anda menyebutkan ada 10 saksi lain yang diperlukan dalam proses penyidikan begitu ya. Ini kan termasuk mencocokkan berbagai alat bukti yang ditemukan di lapangan. Memangnya sejauh ini pihak kepolisian sudah mendapatkan barang bukti apa saja dari lapangan? Ya, untuk barang bukti sendiri sudah banyak yang dikumpulkan. Utamanya ini adalah rekaman kamera CCTV begitu ya. Rekaman kamera CCTV ada 32 titik yang didalami dan spesifik ada 6 yang kemudian menjadi perhatian atau menjadi fokus di gate 3, lalu kemudian 9, 10, 11, 12 dan juga 13 yang ditengarai banyak korban yang meninggal pada saat insiden di Kanjuruhan. Di samping itu, Inavis ini juga sudah melakukan perekaman 3 dimensi begitu untuk mencocokkan gambar yang ada di CCTV tersebut dengan kejadian aslinya. Itu yang kemudian terus dilakukan, diolah datanya begitu untuk kemudian melengkapi berkas-berkas perkara yang mana sudah ada 6 tersangka termasuk dari kesaksian-kesaksian anggota polisi ataupun juga masyarakat yang terus dikumpulkan hingga saat ini. Dan kemarin memang disampaikan juga begitu ya pada saat setelah pemeriksaan Abdul Haris dan juga Suko Sutrisno disampaikan bahwa untuk saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam pekan ini ada sekitar 15 orang saksi baik dari anggota polisi dan juga dari masyarakat tentunya. Nah, pagi ini yang memang kami melihat kehadirannya adalah 10 anggota polisi yang pada saat itu melakukan pengamanan. Mereka adalah dari Polres Malang yang melakukan pengamanan baik di area tribun ataupun juga di pintu. Bahkan tadi kami juga melihat ada 1 anggota polisi yang datang ke sini mengalami dislokasi di bagian kaki, memang imbas dari
kericuhan atau kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu. Kita akan tunggu seperti apa prosesnya dan kita akan tunggu juga apakah setelah pemeriksaan ini akan ada penahanan terhadap para tersangka, karena 2 tersangka yang kemarin diperiksa ini belum dilakukan penahanan. Kita akan lihat nanti Ahmad Hadian Lukita setelah pemeriksaan ini akan seperti apa, apakah akan sama dengan 2 tersangka sebelumnya atau akan langsung dilakukan penahanan. Tentu ini juga bergantung kepada keterangan yang dikumpulkan oleh penyidik dan juga alat-alat bukti pendukung yang nantinya bisa menentukan hal tersebut. Reza. Ya Adi, untuk 2 tersangka yang kemarin sudah diperiksa dan belum dilakukan penahanan, apa saja atau bagaimana proses penyelidikan kemarin terhadap 2 tersangka tersebut oleh Mapolda Jatim? Ya, proses pemeriksaan yang dilakukan kemarin terhadap Abdul Haris yang juga merupakan Ketua Panpel dan juga Security Officer Suko Sutrisno berlangsung cukup lama. Ia datang ke Mapolda Jawa Timur pada pukul setengah 11 pagi, lalu kemudian dilakukan pemeriksaan sampai malam, ada sekitar 12 jam. Pertanyaan yang diberikan ada 123 pertanyaan untuk Abdul Haris, lalu kemudian ada 42 pertanyaan kepada Suko Sutrisno. Hal ini tentunya untuk mendalami tanggung jawabnya, karena disampaikan bahwa Ketua Panpel ini harusnya bertanggung jawab untuk membuat panduan keselamatan dan juga keamanan dari para penonton. Apalagi ia juga diduga menjual tiket di luar kapasitas, karena untuk rekomendasi di Stadion Kanjuruhan ini sebenarnya 38.000 orang, namun tiket yang dijual ini ada 42.000 orang. Begitu pula dengan security officer yang harusnya juga bertanggung jawab begitu terkait dengan keamanan dan juga alur keluar para supporter dari dalam stadion. Dan security officer ini juga disampaikan diduga memerintahkan steward untuk meninggalkan pintu, sehingga pada saat ditembakkan gas air mata lalu kemudian ada supporter yang keluar, ini langkah mereka untuk keluar stadion ini terhambat begitu di pintu yang tidak terbuka dengan sempurna. Itu yang didalami oleh penyidik. Dan menariknya kemarin Abdul Haris ini pada saat jeda begitu ya di antara pemeriksaan, ia menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ia siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan apa yang harus ia pertanggungjawabkan dalam tragedi Kanjuruhan yang menewaskan. Data terakhirnya ada 132 orang. Lalu kemudian yang menarik juga, ia meminta untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah korban tragedi Kanjuruhan. Sebenarnya permintaan otopsi ini tidak hanya disampaikan oleh Abdul Haris sekali ini saja. Ia sebelumnya setelah ditetapkan sebagai tersangka pada konferensi pers pertamanya di Malang pada saat itu, ia juga sudah meminta untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah di tragedi Kanjuruhan ini untuk memastikan apakah mereka meninggal karena berdesak-desakan begitu ya pada saat keluar atau justru karena gas air mata. Kalau kita lihat pernyataan dari Kadif Humas Mabes Polri, gas air mata ini tidak mematikan. Bahkan yang kadaluarsa disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri ini kadar zat kimianya menurun. Namun ini harus dibuktikan dan itu yang menjadi tuntutan juga dari Abdul Haris, adanya otopsi begitu terhadap jenazah yang meninggal dalam tragedi Kanjuruhan ini. Tapi kalau kami melihat kemarin ada Zulham Mubarok begitu dari tim Malang Menuntut mengatakan bahwa untuk melakukan otopsi ini juga jalannya cukup sulit karena ini waktunya sudah lama begitu dari rentan kejadian, dan ini untuk melakukan otopsi tentu butuh pendekatan kepada keluarga. Sedangkan banyak juga keluarga yang mengatakan bahwa keberatan untuk dilakukan otopsi. Dan ini sejak awal yang tidak dilakukan oleh aparat kepolisian, yaitu melakukan otopsi terhadap jenazah korban yang meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan. Itu beberapa hal kemarin ya yang kami highlight dari pemeriksaan 2 orang saksi, Panpel dan juga security officer yang sudah ditetapkan juga sebagai tersangka dan saat ini belum ditahan. Reza. Ya Adi, terakhir apakah ada perkembangan terkait kinerja dari TGIPF di sana yang kabarnya akan memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo pada Jumat ini? Apakah ada update dari tim TGIPF di sana, Adi? Ya, terkait dengan tim TGIPF di Jawa Timur ini, selain bekerja di Jakarta, di Jawa Timur ini mereka juga berkoordinasi dengan aparat kepolisian begitu bagi tim yang ditempatkan di Surabaya. Lalu kemudian bagi yang ditempatkan di Malang, mereka bertemu begitu ya dengan sejumlah pihak, termasuk juga para supporter yang menjadi korban atau menyaksikan langsung pertandingan tersebut dan juga melihat langsung Stadion Kanjuruhan. Sejauh informasi yang kami terima, memang ada beberapa rekomendasi ya yang dibawa ke Jakarta terkait dengan
tragedi Kanjuruhan ini, utamanya berkaitan dengan stadion. Apakah kemudian itu terkait dengan stadion ini sebenarnya tidak layak untuk high risk match, lalu kemudian untuk tangga, pintu, dan juga yang menjadi sorotan adalah terkait dengan gas air mata begitu ya, yang efeknya sangat luar biasa kepada korban. Kami melihat sendiri begitu korban yang meninggal dunia kondisinya pada saat berada di rumah sakit setelah kejadian tersebut, dan ini juga sama begitu dengan apa yang disampaikan oleh Komnas HAM, dan ini juga yang dilihat langsung dan juga ditemukan oleh tim gabungan independen pencari fakta begitu ya, termasuk juga berkoordinasi dengan aparat keamanan di Surabaya. Kita akan lihat nanti data-data dan temuan TGIPF yang nantinya akan diumumkan dan disampaikan begitu maksud kami kepada Presiden rencananya pada hari Jumat. Itu yang kemudian informasi yang kami dapatkan terkait dengan kinerja TGIPF di Jawa Timur, khususnya di kota Surabaya dan juga di kota Malang, yang menjadi tempat atau TKP insiden yang menewaskan 132 orang kemarin. Reza. Baik, terima kasih Anwar Fuadi melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Kami masih akan menunggu informasi terbaru dari Anda. Pemirsa, pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ahmad Hadian Lukita, diperiksa di Mapolda Jatim. Ini sesuai jadwal yang sebelumnya diumumkan oleh Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto, yang mengatakan bahwa salah satu tersangka yaitu Dirut PT LIB Ahmad Hadian Lukita diperiksa pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan Hadian Lukita hadir pada pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Di hari yang sama hari ini rencananya juga pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti ada 3 polisi yang menjadi tersangka juga akan diperiksa, yaitu Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto, Danki 3 Satbrimob Polda Jatim AKP Hasdarman, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi. Ketiga polisi tadi sebelumnya memang hendak diperiksa pada hari Selasa kemarin, namun pemeriksaan itu ditunda lantaran ketiganya belum didampingi kuasa hukum. Kita akan nantikan sejauh mana pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Mapolda Jatim terhadap para tersangka tragedi Kanjuruhan tersebut. Dua tersangka kasus tragedi Kanjuruhan, Abdul Haris dan Suko Sutrisno, tidak dilakukan penahanan oleh penyidik usai menjalani pemeriksaan selama 12 jam pada hari Selasa kemarin. Rencananya kedua tersangka masih akan dilakukan pemeriksaan lanjutan pada pekan depan. Dua tersangka kasus tragedi Kanjuruhan, Abdul Haris selaku panitia pelaksana pertandingan serta Suko Sutrisno selaku security officer akhirnya selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 10 malam kemarin dan langsung meninggalkan Mapolda Jatim 1 jam kemudian. Kedua tersangka ini akan kembali dilakukan pemeriksaan pada pekan depan. Menurut Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, selama pemeriksaan 12 jam di ruang Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Jatim, tersangka Abdul Haris mendapat 123 pertanyaan, sementara tersangka Suko Sutrisno sebanyak 42 pertanyaan. Polisi menyatakan belum melakukan penahanan terhadap keduanya karena masih akan dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi sejumlah berkas yang dibutuhkan penyidik. Sementara itu 4 tersangka lain kasus Kanjuruhan direncanakan akan menjalani pemeriksaan pada hari ini. Prosedur yang dilakukan bersih, tidak boleh membawa narkoba, tidak boleh membawa botol, tidak boleh membawa senjata. Sudah. Kemudian besok pada pukul 13.00 penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap Kompol WS, AKPH, dan AKP BSA. Kemudian minggu ini juga penyidik akan bekerja secara maraton ya untuk memeriksa saksi-saksi. Pakar kimia dari Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya, Profesor Freddy Kurniawan menyebut gas air mata baik kadaluarsa maupun tidak saat tragedi Kanjuruhan tetap saja berbahaya bagi manusia yang terpapar. Prof. Freddy mengatakan belum tentu kemampuan gas air mata menurun bila sudah kadaluarsa, karena ada 2 kemungkinan yang terjadi, yakni kemampuan gas air mata menurun menyebabkan iritasi, namun bisa saja semakin mematikan. Menurut Freddy, gas air mata meskipun kadaluarsa atau tidak tetap saja berbahaya
Karenanya zat yang ada di dalam gas air mata itu berisi bahan kimia berbahaya. Bahkan gas air mata juga dilarang digunakan untuk perang karena sudah ada perjanjiannya dan juga tidak untuk direkomendasikan untuk ruang tertutup. Sebelumnya Polri mengakui adanya gas air mata kadaluarsa saat tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober 2022. 2-klorobenzal malononitril. Nah, itu pecahnya bisa HCl, bisa malononitril. Kemudian ini bisa jadi CO juga. Nah, itu pecahannya menjadi sangat toksik. Ini juga beracun. Jadi kalau mau melihat efektivitasnya terhadap iritasi, mungkin dia menurun. Tetapi kalau secara toksisitas ya mungkin berbeda ceritanya. Pemirsa, demikianlah breaking news terkait dengan pemeriksaan tersangka Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita yang saat ini diperiksa di Mapolda Jatim. Dan saya Valentinus Reza mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.